Halo semuanya, pernah sadar gak sih ada semacam lem tak kasat mata yang menyatukan semua hal di dunia kita? Mulai dari udara yang kita hirup sampai makanan di piring kita. Nah, lem super kuat inilah yang kita sebut ikatan kimia. Coba dibayangin, garam sama gula. Kelihatannya kan mirip banget ya, sama-sama kristal putih. Tapi kok rasanya beda jauh, sifatnya juga beda. Nah, jawabannya itu ada di level yang super kecil di hubungan antar atom-atomnya. Oke, jadi untuk ngerti semua ini, kita harus paham satu hal yang paling mendasar. Semua atom itu pada dasarnya cuma pengen satu hal, yaitu jadi stabil. Keinginan buat stabil inilah yang jadi mesin penggerak semua ikatan kimia. Anggap aja di tabel periodik itu ada geng selebritinya. Mereka ini gas mulia. Kerennya, mereka ini super stabil, super chill, nggak mau bergaul sama atom lain. Rahasianya apa coba? Ternyata kulit elektron terluar mereka itu udah penuh. Nah, kondisi mapan inilah yang diidam-idamkan sama semua atom lain. Nah, buat mencapai kemapanan kayak si gas mulia, atom-atom ini ngikutin semacam buku aturan yang kita sebut aturan oktet. Simpelnya gini, atom bakal ngelakuin apa aja, mau itu ngelepas, ngambil, atau bahkan patungan elektron, biar di kulit terluarnya ada 8 elektron. Ya tujuannya cuma satu, biar bisa sekeren dan sestabil gas mulia. Terus gimana caranya atom-atom ini ngikutin aturan oktet? Oke, kita bedah strategi yang pertama. Anggap aja ini kayak transaksi serah terima elektron yang rapi banget. Ini dia nih, proses kasih dan terima. Ada atom natrium yang kelebihan 1 elektron. Dia lihat ada atom klorin yang justru lagi butuh 1 elektron. Ya udah, dikasih aja elektronnya. Hasilnya, natrium jadi bermuatan positif, klorin jadi negatif, dan voila, dua-duanya jadi stabil dan oktetnya terpenuhi. Nah, karena sekarang yang satu positif dan yang satu negatif, mereka jadi tarik-tarikan kuat banget, kayak magnet. Mereka saling mengunci satu sama lain, ngebentuk susunan 3 dimensi yang super teratur. Susunan inilah yang kita sebut kisi kristal, dan kalau kita lihat pakai mata telanjang, ya itulah wujudnya, butiran garam yang padat. Dan kekuatan ikatan ini nih yang nentuin semuanya. Makanya senyawa ionik itu biasanya padat, keras, dan butuh panas yang tinggi banget buat meleleh. Oh, dan satu lagi yang keren, mereka bisa nganterin listrik loh, tapi syaratnya harus dilarutin di air dulu. Persis banget kan kayak sifatnya garam dapur? Oke, jadi strategi kasih terima tadi keren. Tapi gimana kalau situasinya beda? Gimana kalau dua-duanya sama-sama nggak mau ngasih elektron? Nah, disinilah atom-atom nunjukin kalau mereka juga bisa kerja sama. Caranya, patungan elektron. Ini yang kita sebut ikatan kovalen. Ini benar-benar kemitraan sejati. Jadi atom-atom ini memakai bersama elektron terluar mereka. Dengan gitu, masing-masing atom ngerasa kulit terluarnya udah penuh dan stabil. Ikatan kayak gini nih yang biasanya kita temuin di zat-zat yang wujudnya gas, cairan, atau padatan yang gampang meleleh. Beda banget ya sama yang ionik tadi, jelas kontras. Senyawa kovalen ini, titik lelehnya rendah, biasanya nggak larut di air, dan sama sekali nggak bisa nganterin listrik. Ini bukti nyata banget kan? Jenis ikatannya apa, ya itulah yang bakal nentuin sifat zatnya kayak gimana. Tapi, tunggu dulu. Ternyata, patungan atau berbagi ini nggak selamanya adil loh. Kadang ada satu atom yang lebih dominan. Nah, hal ini ngebawa kita ke konsep yang penting banget, namanya polaritas. Jadi, ikatan kovalen itu ada 2 rasa. Ada yang non-polar, ini yang pembagian elektronnya adil, sama rata sama rasa. Terus ada yang polar, nah ini yang pembagiannya nggak adil. Ada satu atom yang narik elektronnya lebih kuat, jadi muncul semacam kutub positif dan negatif kecil di molekulnya. Terus, kenapa ada yang nariknya lebih kuat? Nah, ini karena ada sifat yang namanya keelektronegatifan. Gampangnya, ini tuh kekuatan tarik sebuah atom terhadap elektron. Dan kalau kita lihat di tabel periodik, polanya jelas banget. Makin ke kanan dan ke atas, tarikannya makin kuat. Tuh, lihat aja fluorin di pojok kanan atas. Dia itu kayak magnet elektron paling kuat. Kerennya lagi, kekuatan tarik ini bisa diukur. Jadi, kita tinggal hitung aja selisih keelektronegatifan antara 2 atom, dan dari situ kita bisa prediksi jenis ikatannya. Coba deh lihat contoh di sini. Selisih antara K dan Cl itu besar banget, makanya ikatannya cenderung ionik. Beda sama C dan H, selisihnya kecil, jadi ikatannya kovalen non-polar. Oke, kita udah ngobrolin kenapanya atom itu berikatan.
Sekarang, gimana cara kita ngegambarin ikatan ini? Nah, para ahli kimia punya alat bantu yang simple tapi super berguna. Namanya struktur Lewis. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprintnya molekul. Yuk, kita coba bikin cetak biru buat karbon dioksida atau CO2. Gampang kok. Pertama, kita tentuin dulu siapa yang jadi pusatnya. Biasanya sih atom yang paling nggak elektronegatif. Dalam hal ini si karbon. Kedua, kita hitung modal, yaitu semua elektron valensi dari semua atom. Nah, langkah terakhir ini bagian paling asyiknya. Kita sebarin elektron-elektron ini biar semua atom jadi senang alias memenuhi aturan oktet. Prosesnya ini mirip kayak mecahin puzzle. Coba deh, kalau kita pakai ikatan tunggal. Wah, elektronnya nggak bakal cukup buat bikin semua atom stabil. Tapi kalau kita coba pakai ikatan rangkap dua, jadi oksigen, karbon, oksigen dengan masing-masing dua ikatan, nah pas banget. 16 elektronnya kepake semua dan semua atomnya juga udah memenuhi aturan oktet. Sempurna! Dan jangan salah, struktur Lewis ini bukan cuma gambar iseng. Ini benar-benar ngegambarin kenyataan yang bisa diukur. Coba deh kita lihat data ini. Antara atom karbon, makin banyak ikatannya, dari 1, 2, sampai 3, ternyata jarak antara atomnya makin pendek dan ikatannya makin kuat. Artinya apa? Artinya butuh energi lebih besar buat misahin mereka. Masuk akal kan? Jadi, kebayangkan sekarang, ikatan kimia ini benar-benar arsitek di balik semua materi. Jenis ikatannya nentuin sifat dari segala sesuatu di sekitar kita. Nah, ini jadi mikir. Seandainya nih kamu bisa jadi desainer ikatan kimia, bisa bikin satu jenis ikatan baru, kira-kira sifat super apa yang pengen kamu ciptakan? Coba deh dipikirin.